Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan kami di Belajar Teknologi Zaman Now. Oke, teman-teman, kali ini saya akan coba share mengenai Docker Swarm ya, teman-teman. Apa itu Docker Swarm? Terus apa itu Kubernetes? Terus perbandingan Swarm dan Kubernetes itu seperti apa? Jadi ini adalah lanjutan dari tutorial mengenai Docker ya. Teman-teman mungkin sudah melihat tutorial kami mengenai Docker sebelumnya. Ini adalah lanjutan dari Docker jadi kalau lebih lanjut dari Docker ini harus perlu belajar Docker Swarm ya teman-teman. Ini harus wajib ya teman-teman, untuk lebih ke tingkat yang selanjutnya harus belajar dulu mengenai Docker Swarm. Apa sih itu Docker Swarm? Docker Swarm adalah sebuah open source platform ya, container orchestration, atau istilahnya container cluster atau Docker cluster yang dibangun dan dimaintain oleh Docker. Ini adalah open source, free, jadi teman-teman bisa coba, ini free of charge. Jadi kalau teman-teman menggunakan Docker Community Edition itu free ya. Di situ juga ada bisa create Docker Swarm di situ. Jadi pada umumnya Docker Swarm itu di dalam Swarm sendiri itu ada node itu ada terdiri dari VM atau server yang dipakai untuk membangun suatu cluster. Kemudian ada service dan task, ini adalah aplikasi yang jalan di dalam sebuah node di dalam cluster. Kemudian ada load balancer, ini adalah untuk load, untuk membagi load di antara node-node-nya dalam cluster. Ini kita ilustrasikan bahwa Docker Swarm adalah lanjutan daripada Docker ya. Docker yang sudah pinter, ini yang sudah diwisuda, ini akan membentuk, bisa bekerja sebagai Docker Swarm. Oke, ini adalah gambaran daripada ilustrasi arsitektur Docker Swarm. Jadi biasanya Docker Swarm itu minimal ada 3 manager. Kemudian ada node-node-nya, node yang istilah sebagai worker ya. Ini ada node buat manager, ini ada node untuk workernya, kita ada node worker. Ini kita punya 8 node, kita setting ini node-nya manager 3, node workernya 5. Jadi di dalam worker ini bisa terdiri dari macam-macam kontainer ya, atau service yang jalan di workernya ini. Ini tergantung kita yang aturnya. Kita bisa atur install di mana, diarahkan kemana, bisa juga. Ini sangat fleksibel ya, sangat gampang, sangat fleksibel. Oke, untuk membangun suatu Docker Swarm ya, teman-teman harus perhatikan juga pot-pot yang harus di-open ya. Terutama untuk yang server-server yang menggunakan firewall, yang membatasi potnya, ini harus di-open ya. Ini kalau nggak di-open ini, Swarm tidak akan jalan. Nah, ini adalah pot yang penting, yang standar buat Swarm ya. Ini ada pot 2377 untuk cluster manajemennya. Kemudian ada pot 7946 itu untuk komunikasi antar node-nya. Kemudian pot 4789 untuk network-nya atau untuk ingress-nya. Ini harus sangat penting ya, harus perlu diperhatikan. Kemudian untuk quorum-nya, quorum dalam suatu Swarm itu ada aturannya juga. Jadi dalam RAF konsensus algoritma yang digunakan untuk mengatur state Swarm, untuk RAF toleransi ini adalah rumusnya N-1 dibagi 2. N adalah manajernya. Jadi aturan manajer dalam membuat suatu Swarm itu sebagai berikut. Jadi yang minimal itu direkomendasikan 3 ya, 3 manajer. Ini kalau 3 manajer ada toleransinya 1 mati, itu masih jalan. Jadi lebih aman pakai 3. Lebih aman lagi kita bisa pakai 5 manajer ya. Jadi jika manajer 2 mati, itu masih bisa jalan. Asal jangan 3 Dockernya akan tidak jalan ya, Docker Swarm-nya. Kita juga pakai lebih baik pakai 7 atau 9, ini lebih banyak ya. Ini tergantung VM-nya teman-teman, punya VM berapa. Itu kita atur. Oke, untuk ini adalah ingress routing mesh. Ini adalah fasilitas yang disediakan oleh Swarm ya. Jadi ingress ini adalah
memudahkan kita bisa mengakses suatu swarm dengan di semua node swarm. Jadi jika kita bikin service di dalam suatu node, satu service misalkan, ini semua node bisa mengakses service tersebut. Terutama yang service yang sudah dipublish podnya ya. Jadi publish pod ini kita bisa akses di semua node. Misalkan node satu problem bisa diakses di node lainnya. Ini adalah sangat fleksibel ya. Ini adalah podnya untuk ingress tadi. Ini podnya. Kemudian jika kita tidak menggunakan ingress, kita bisa menggunakan network mode host, yaitu mode host. Apabila kita untuk mode host ini kita bisa create service di node tertentu, jadi aksesnya ya di node itu tersebut. Jadi tidak seperti ingress. Oke, ini adalah gambaran dari ingress load balancing swarm ya. Ini adalah komen untuk yang warna kuning ini ya. Ini komen untuk create suatu service dengan publish pod 8080 dengan replika 2 dengan nama service-nya Nginx. Jadi ini jika kita menjalankan komen ini, maka kontainer akan terbentuk replikasi 2 dengan nama myweb ini. Jadi ini ilustrasinya ini. Jadi ini diilustrasikan ada 3 node nih, node worker. Ini replikasi 2 di node 1 dan node 2. Ini node 2 kosong, node 3 kosong ya. Jadi publish-nya 80, ini port internalnya 80 dipublish ke 8080. Kalau untuk ingress mode, untuk ingress, jadi port yang dipublish tersebut bisa diakses di semua node dalam suatu swarm. Seperti ini ya, ini bisa diakses 8080, ini 8080 juga bisa diakses dari node 2. Di node 3 juga gitu ya, walaupun node 3 ini tidak ada servisnya yang di dalam node 3, ini bisa akses dari post public-nya. Dan tambah lagi di dalam swarm itu sudah ada load balancer-nya. Jadi lebih gampang ya teman-teman. Jadi sederhana tapi sudah bagus, untuk load balancer-nya juga ada. Ini adalah keunggulan dari swarm ya. Oke, untuk perintah dasar swarm itu dasarnya seperti ini ya. Jadi untuk menjalankan komen-komen swarm itu harus dilakukan di node manager ya. Salah satu node manager. Misalkan docker swarm init ini untuk menginisialisasi pertama swarm. Terus ada docker swarm join manager, join worker ini untuk komen untuk join sebagai manager maupun worker. Kemudian ada docker node ls untuk melihat total node apa aja yang di dalam docker itu, docker swarm. Kemudian bisa juga melihat stack-nya yang ada di swarm tersebut. Kita bisa juga docker service list, juga melihat service-service yang jalan di docker swarm. Kita bisa ngupdate service, kita juga bisa create service lainnya. Kita juga bisa deploy stack menggunakan compose file ya. Stack ini bisa deploy beberapa service dalam satu stack. Oke, itu tadi mengenai swarm ya. Terus ini saya akan coba menjelaskan mengenai Kubernetes. Kubernetes itu apa sih? Kubernetes itu sama juga sebenarnya sama swarm. Kubernetes adalah open source container orchestration juga, atau container cluster ya, yang tetapi dibangun oleh dan di-maintain oleh Google. Jadi Google itu membuat container cluster sendiri ya, seperti swarm tapi bikin sendiri. Kubernetes itu lebih kompleks dibandingkan dengan Docker Swarm. Untuk deployment aja, Kubernetes itu terdiri beberapa bagian nih. Ada pod, namespace, ada config, macam-macam. Jadi lebih kompleks ini untuk deployment aja. Dibandingkan dengan Swarm itu lebih sederhana, ini lebih kompleks. Perintahnya juga mirip-mirip ya. Jadi ini kalau Docker Swarm pakai Docker, ini pakai kubectl. Kubectl get node untuk melihat node, kubectl get pod untuk melihat pod, kubectl get svc untuk melihat service, kubectl get node, main o, wait itu lihat node yang lebih detail lagi. Terus untuk deploymentnya cukup gini, kubectl apply, main f, pod, yaml, terus kubectl delete, pod, yaml. Ini adalah komen-komen dasar dari Kubernetes.
Sebenarnya masih banyak komen-komen yang lainnya ya, teman-teman bisa ekspor sendiri. Terus ini adalah perbandingan daripada Swarm dan Kubernetes ya. Jadi Swarm itu untuk instalasinya lebih gampang ya teman-teman. Kalau Kubernetes itu instalasinya agak rumit, butuh effort yang cukup banyak juga untuk instalasi. Untuk scalingnya di Swarm itu manual, kalau ini pakai auto ya, bisa auto, lebih auto. Untuk kapasitas ininya, ini Swarm itu untuk kapasitas kecil atau perusahaan kecil ya, untuk servis-servis yang kecil. Kalau untuk Kubernetes itu untuk kapasitas yang besar, untuk servis-servis yang besar. Terus untuk operasional sendiri, operasional mudah ya, komen-komennya mudah, simple. Kalau Kubernetes itu operasionalnya ya lumayan sulit ya, banyak parameter-parameter yang perlu disetting. Untuk deploymentnya juga simple, jadi Swarm itu menggunakan YAML, Docker Compose. Terus kalau Kubernetes itu menggunakan kombinasi ya, antara namespace, pod, deployment, jadi lebih banyak kombinasinya untuk deployment. Untuk availability-nya, Swarm itu juga availability sama, cuma Kubernetes itu lebih komplit ya, ada fault tolerant, ada self healing, jadi bisa memperbaiki servis yang rusak sendiri. Kemudian Docker Swarm ini di-provide oleh Docker, komen-komen yang ada di Docker itu kompatibel dengan yang di Swarm ya. Kemudian untuk Kubernetes itu di-manage oleh Google. Pada umumnya cloud yang ada di saat ini dia menggunakan Kubernetes ya, seperti AWS, Google Cloud Platform, Alibaba itu semua menggunakan platform Kubernetes. Jarang yang pakai Swarm. Swarm biasanya dipakai di perusahaan-perusahaan di internal, yaitu yang servernya ada di perusahaan tersebut, bukan di cloud. Kalau di cloud jarang sekali yang menggunakan Docker Swarm. Mana yang terbaik untuk container orchestration ya? Jadi antara Swarm dan Kubernetes itu keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan ya teman-teman ya. Yang terbaik adalah tergantung daripada kebutuhan organisasi itu. Untuk pemula atau pribadi atau untuk coba-coba aplikasi yang sederhana, pilihan itu yang bagus adalah menggunakan Swarm ya. Sangat simpel, kita bisa bangun sendiri, kita buat sendiri Swarm-nya untuk deploy, belajar-belajar itu pakai Docker Swarm. Jika aplikasi Anda punya aplikasi yang kompleks, butuh monitoring, security, feature, self-healing, high availability, flexibility, inilah Kubernetes yang cocok, pilihan yang tepat ya. Kubernetes juga punya ini sih, punya alternatif lain yang seperti Kubernetes tapi bentuk ringan, namanya K3S. K3S ini persis Kubernetes tapi ininya simple ya cara instalasinya. Itu tadi teman-teman adalah perbandingan antara Swarm dan Kubernetes. Kubernetes itu apa, Swarm itu apa, mungkin teman-teman biar ada gambaran ya. Seperti ini loh Kubernetes, ini loh Docker Swarm, biar kalau istilah ada Kubernetes biar nggak bingung ya, biar tahu gitu ya. Ini adalah untuk nambah wawasan teman-teman semua. Itu tadi teman-teman yang bisa saya share mengenai Docker Swarm, tentang container orchestration. Nanti untuk tutorial selanjutnya nanti saya akan share mengenai cara setup Docker Swarm untuk single node, terus cara setup Docker Swarm multi node, kemudian cara deploy service ke Swarm seperti apa, terus kemudian praktek perintah-perintah dasar dalam Docker Swarm. Oke, itu tadi teman-teman yang bisa saya share. Terima kasih sudah mengikuti channel kami. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Semoga teman-teman tetap sehat, sukses, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.